Record. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi ya dengan saya. Insya Allah perkuliahan kedepannya Insya Allah akan Zoom lagi ya kita ya. Jadi mohon maaf untuk minggu-minggu kemarin karena saya agak sibuk ya. Jadi ada rapat segala macam. Jadi Insya Allah ke depan ya ada kuliah juga saya karena ada kuliah gitu ya. Jadi agak sibuk ya. Oke, Insya Allah ke depan kita akan Zoom. Oke, baik untuk minggu ini, Insya Allah mudah-mudahan bisa double ya untuk minggu ini, yaitu kita bahas, jadi ini materi adalah materi setelah UTS, persis setelah UTS yang sudah saya share, yaitu pertemuan 9 ya, suhu dan kalor. Ya mudah-mudahan bisa sama yang pertemuan ke-10 yaitu termodinamika ya Mbak, karena masih nyambung ya. Oke, suhu dan kalor. Dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak didapati penggunaan energi dalam bentuk kalor ya. Salah satunya itu kita memasak ya. Ya walaupun ya mungkin laki-laki juga kadang sekarang malah yang jago sekarang ya, jago memasak gitu ya. Nggak cuma masak air doang ya, jadi masak makanan segala macam gitu ya, menjadi chef ya di situ. Oke, ini adalah ini yang mungkin kita sering lakukan di situ ya, di ruang pemanas atau ruang pendingin dan lain segala sebagainya macam ya. Bahkan sekarang kita masuk ke beberapa ruangan ya, atau mall atau misalkan bahkan kampus itu kita dicek ya suhunya di situ ya, di suhunya berapa gitu, apakah terdeteksi ini COVID atau tidak di situ ya, yang nyatanya dengan suhu yang tinggi dikatakan COVID seperti itu ya. Oke ya, mudah-mudahan kita semuanya di sini sehat selalu ya, dijauhkan dari namanya COVID gitu. Oke. Nah, tujuannya apa? Yaitu kita menentukan besaran suhu dan kalor, kemudian konduktivitas dalam kaitannya dengan pemuaian penjalaran kalor ya. Ya, artinya kalian jurusan PWK ya, perencanaan wilayah dan kota gitu ya. Jadi itu juga perlu diantisipasi gitu ya. Artinya misalkan kita merencanakan gitu ya, di dalam kota itu mungkin ada perumahan atau apa gitu kan, itu kan akan menyebabkan mungkin salah satunya suhunya itu naik gitu ya. Artinya yang misalnya kayak kebun raya ini dibikin perumahan, nah itu kan Bogor itu akan menjadi panas nantinya ya, dengan kondisi saat ini aja lumayan panas gitu ya, apalagi kebun raya itu ditebang kemudian dibikin perumahan ya, dibikin gedung, nah itu sangat luar biasa gitu, artinya akan naik gitu ya. Jadi ya itu harus direncanakan ya, apalagi kalian jurusan perencanaan, jadi harus direncanakan ya untuk uh, untuk wilayah atau maupun kota, agar kota tersebut itu ya baik ya dari segi suhunya, dari segi udaranya, dari segi yang lainnya seperti itu ya. Oke, suhu dan pemuaian pada kehidupan sehari-hari ya, temperatur atau suhu itu merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya benda. Jadi suhu itu apa ya, ini suhu itu adalah ukuran ya, ukuran mengenai panas atau dingin ya. Dikatakan misalkan kita ya, atau inilah jalan ya, es batu ya, jadi ini es batu ya, ini es batu bukan kertas ya, jadi es batu ya. Es batu dikatakan rendah itu, dikatakan dingin itu ya, ada ukurannya, itu suhu di situ ya, seperti itu. Kemudian api dikatakan panas ya, atau bertemperatur tinggi ya, karena ada ukurannya itu. Jadi
dikatakan tinggi gitu ya, dikatakan rendah ya. Kalau rendah mungkin di bawah minus ya. Nah, kalau yang tinggi itu ya di atas 100 ya, 100 derajat Celcius ya. Kalau yang tadi 0 derajat Celcius seperti itu ya. Jadi itu ada ukurannya, yang umum itu adalah 0 sampai 100 derajat Celcius seperti itu. Jadi temperatur itu merupakan sifat sistem yang menentukan apakah sistem berada dalam keadaan kesetimbangan dengan sistem yang lain. Artinya misalkan ya apa ya, manusia lah, atau misalkan bukan manusia lah, misalkan apa ini tadi ya, es ya. Misalkan es kan suhunya anggap misalkan minus 5 derajat Celcius ya. Kemudian esnya itu ditempelkan ke besi misalkan. Yang tadinya mungkin besinya itu suhunya apa ini 10 derajat Celcius. Nah, dengan ditambahkan besi atau apa ini besinya itu dimasukkan ke dalam es, nanti besinya itu akan ngikutin akan apa di situ akan terjadi kesetimbangan ya. Artinya berarti kalau terjadi kesetimbangan berarti di antara 10 sampai tadi suhu apa esnya itu minus 5 di situ ya. Oke, sebentar saya coret-coret dulu. Ya, jadi ada kesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ya apa ini di antara ya suhunya jadi di antara kalau misalnya tadi sebut benda ya es dengan besi misalkan di situ ya. Jadi nanti akan ada misalnya tadi ini kita ya itulah ya. Jadi di situ akan terjadi kesetimbangan termal. Kesetimbangan termal. Ya. Oke. Nah, ini contohnya nih ya. Jadi kalau misalkan di sini ya besi ya, ini besi dengan besi ya misalkan. Yang satunya itu panas ya temperaturnya ya terlihat di sini dari warnanya ya. Kemudian yang sini itu yang sebelahnya itu suhunya sedang mungkin ya di situ. Nah, ini ditempelkan. Ya ditempelkan maka akan terjadi kesetimbangan ya. Jadi kalau misalkan ini suhunya yang tinggi itu misalkan 200 derajat Celcius, sedangkan yang ini misalkan berapa 50 derajat Celcius. Nah, nanti ketika digabungkan dia akan terjadi kesetimbangan ya. Terjadinya itu di antara suhu di sini dari 200 sampai berapa tadi 50 ya. Itu di antara itu ya. Nanti akan terjadi di situ ya. Jadi suhunya itu di antara itu, nanti bisa dihitung sepertinya. Ya, intinya itu ya. Jadi ada namanya kesetimbangan. Nah, ini kesetimbangan ini sebetulnya hukum ke nol ya kalau dalam termodinamika. Nanti ada ya hukum termodinamika. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur temperatur ya, termometer ya, yang analog, yang digital ya. Makanya kalau yang sekarang itu termometer yang ditembak ya untuk mendeteksi apa ini suhunya ya langsung ke manusia ya. Nah, satuannya tadi ada derajat Celcius, ada derajat Fahrenheit, ada Kelvin, ada derajat Reaumur ya di situ. Oke, jadi itu tadi suhu ya. Kemudian pemuaian.
Ya, pemuaian itu adalah suatu zat jika dipanaskan pada umumnya akan memuai dan menyusut jika didinginkan. Ya, nah ini adalah rumusnya. Ya, delta L itu adalah perubahan. Ya, ini perubahan kalau dalam kalimatnya itu adalah perubahan. Delta itu adalah perubahan. Kalau L berarti perubahan panjang, kalau A perubahan luas, kalau V perubahan volume. Ya, nah ini ada alfa, beta, gamma itu adalah koefisiennya. Kalau alfa itu nempelnya dengan panjang, beta dengan luas, gamma dengan volume. L0, A0, V0 itu adalah awal, panjang awal, luas awal, volume awal. Nah, delta T itu adalah perubahan suhu. Ya. Perubahan suhu nanti bisa T2 kurangi T1. Ya, jadi kalau ada yang kayak tadi misalkan suhu yang pertama 200 derajat Celcius, yang satunya 50 derajat Celcius. Nah, berarti delta T-nya itu ya kurangan, berarti 200 dikurangi 50, berarti 150 derajat Celcius. Ini delta T-nya ya. Ya, jadi ini dalam Celcius ya. Nanti bisa kita rubah. Nah, ini langsung contoh. Sebuah cincin besi berdiameter 1,5 meter pada suhu 20 derajat Celcius harus dipanaskan di dalam kettle dengan suhu berapa cincin tersebut agar diameternya menjadi 1,52 menjadi ya. Kalau menjadi berarti L kedua ya. Kalau L awal ya ini kan ini ada L0. Nah, cuman L awal itu nanti di sini. Atau delta T itu bisa L akhir kurangin L awal. Sama kayak delta T. T2 atau T akhir kurangin T awal. Seperti itu. Nah, ini berarti 1,5 ada kalimat menjadi, berarti ini 1,52 itu adalah L keduanya. Nah, ini L awal atau L akhir ya. 1,52 itu L akhir. 1,5 ini adalah sementara ini diameter, sorry. Diameter ya, berarti D ya. D akhir 1,52, nah D awalnya itu 1,5. Yang ditanya apa tadi? Berapa suhu cincin, suhunya. Suhu berarti suhu akhirnya ya. Ini suhu awal udah ada 20 derajat Celcius. Udah bisa menjawab? Berapa jawabannya? Halo? Jawabannya berapa? Ada yang bisa? Kalau suara saya terdengar ya? Kalau suara saya terdengar jelas? Terdengar ya? Oke, ini menggunakan tadi ya. Karena ini diameter. Ya, diameter berarti dari sini nih. Ya.
dasarnya itu kan di sini nih. Dasarnya itu adalah luas ya, kalau pakai diameter ya. Berarti saya terletak di sini ya. Diameter sama apa, delta A sama dengan beta A0 kali delta T kan gitu. Nah, ini kalau kita rubah diameter ya. Ya, luas itu kan didapat dari apa? Luas ya, 2pi R kuadrat kan gitu ya. Nah, ini kalau R. Nah, kalau diameter kan ya sama aja, berarti kan setengah misalkan 2pi D kuadrat kan gitu ya. Jadi artinya apa ini kita rubah di sini ya. Sebentar. Oke, jadi kita rubah dulu ya luasannya, kita rubah ke jadi diameter. Ini coret-coretan saya di sini yang sampingnya terlihat ya? Terlihat tidak? Oke, kalau kita rubah ke diameter kan berarti ya berarti data ini ya, artinya data D kuadrat gitu ya, berarti ya sama dengan beta D awal kuadrat kali data T gitu ya. Nah, ini data D itu adalah D angka misalnya 2 kurangin D 0 gitu ya, atau apa akhir gitu ya, total lah ya, akhir sama dengan beta ini di kuadrat tapi ya 0 kuadrat data T gitu ya. Tinggal kita masukkan nilainya ya. Kita masukkan nilainya ya, ke sini. Jadi kan rumusnya berarti jadi D akhir kurangin D awal sama dengan beta dikali D0 kuadrat kali delta T ya. DT itu ini berarti ya 1,52 dikurangi 1,5 ya. Ini kuadrat sama dengan betanya itu udah ada 12 kali 10 pangkat minus 6 ya. D0-nya tuh warna kuning kali ya. D0-nya 1 bisa aja. D0-nya tadi berapa? 1,5 kuadrat kali delta T. Nah, delta T-nya berarti T akhir kurangi T awal. T awalnya 20. Nah, nanti ketemu T-nya ini. Ya. Bisa ya, nanti ini bisa kalian coret-coret.
Oke. Nah, ini juga sama ya. Ya, silakan mungkin dicoba. Bisa ya? Halo? Suara saya terdengar? Bisa ya? Oke, kita lanjut anomali air. Jadi anomali air itu ya, anomali air itu kalau yang umum ya, coba aja kalau misalkan kalian nih ada air nih, atau bukan air ya, yang lain lah misalkan. Kalau volumenya itu ketika dari 0 sampai dari 0 ya, dari 0 sampai ke atas ya seharusnya volumenya itu mau naik gitu ya. Kemudian kalau ke bawah seharusnya turun. Nah, tetapi kalau air itu tidak ya. Jadi dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat ya, batasnya sampai 4 di sini volumenya itu mengecil. Jadi volume justru malah mengecil ya. Dari 0 sampai ke 4. Ya, seharusnya kan naik. Nah, tapi kalau air itu malah menurun di sini, mengecil di sini. Nah, itu namanya anomali. Nah, sebaiknya dari 0 derajat Celcius sampai ke 4 derajat Celcius volumenya dia membesar ya. Oke, jadi ini perilaku air sangat penting untuk bertahan ya kehidupan di dalam air laut selama musim dingin. Jadi dari anomali air ini ya kayak mungkin jenis ikan segala macam itu ya, ini sangat membantu ya dengan adanya anomali air untuk bertahan hidup di situ. Oke. Nah, kemudian tadi suhu ya, kita membahas suhu ya, ada kalor ya, kesetimbangan, kemudian ada pemuaian tadi ya, kemudian kalor ya. Jadi kalor itu merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur ya. Kalau tadi suhu itu adalah ukuran ya, ukuran panas atau dingin suatu benda ya. Sedangkan kalor merupakan transfer energi dari suatu benda ke benda lain karena adanya perbedaan temperatur. Jadi ada perbedaan temperatur tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi besi ya, besi yang panas dengan yang besi yang dingin di situ. Nah, itu ada transfer namanya ada kalor di situ. Ya, ada transfer energi kan dari yang panas ke yang dingin di situ ya. Karena perbedaan temperatur di situ. Ya sama kayak kita misalkan mungkin di ruangan apa ini kita jalan, maksudnya masuk ke ruangan yang ruangannya itu sudah apa ini ada AC-nya, ber-AC di situ. Nah, kemudian kita masuk. Nah, di situ juga ada transfer, ada kalor ya, ada transfer energi di situ ya. Oke. Nah, satuannya itu adalah kalori ya, tapi kita rubah ke joule ya. Jadi satu kalori itu kalor ya, kalori itu simbolnya apa? Simbolnya itu Ki ya, Ki besar ya. Satuannya itu kalori. Nah, kalau kita rubah ke joule, jadi satu kalori itu sama dengan itu ada 418 joule ya. Ini harus dirubah di situ. Oke. Oke, ini rumusnya, yaitu jumlah kalori yang diperlukan untuk mengubah suatu sistem. Ya, ini menggunakan rumus ini. Ya, berapa energi yang tadi yang ditransfer? Nah, kita menggunakan rumus ini M C delta T ya, atau macet ya, kita untuk apa mempermudah ya penghafalannya, yaitu kalori itu macet ya. Massa itu M-nya itu adalah massa, C-nya itu adalah kalor jenis ya. Nah, kalor jenis itu biasanya sudah ditentukan massanya ya, massa bendanya di situ ya. Nah, ini ya kalau satuannya itu dalam kalori per gram, berarti ini massanya satunya dalam gram ya, ngikutin di sini. Nanti kalau ini diketahui kalori jenis tapi dalam joule per kilogram, berarti massanya harus kilogram. Jadi harus hati-hati satuannya, jadi harus disamakan. Oke, maksudnya itu ya kalor. Nah, kemudian ke bagian yang berbeda dari sistem yang terisolasi berada pada temperatur yang berbeda, kalor akan mengalami mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, ini
berlaku namanya asas black ya. Jadi ini asas black ya. Jadi asas black. Di asas black itu adalah kalor serap sama dengan kalor lepas ya. Kalor serap itu kalau misalnya menggunakan rumus MC delta T ya, MC delta T gitu. Ya, kemudian yang ini yang melepas MC delta T juga. Ya, ini kalau misalkan ini bisa sama, nah sama dong hasilnya ya. Berbeda ya nanti kalau kita bikin grafik ya, misalkan apa air ya, misalkan ini ada suhu 0, ada apa ini air gitu ya, ini air ya, misalkan sampai suhunya 80 misalkan, ini ada air, kemudian ada es ya, ini esnya di sini, air ditambahin es ya, kemudian ditambahin teh, tambahin gula ya, jadinya apa? Nah, ini air ditambahin es ya, air ditambahin es, ditambahin nanti akan terjadi kesetimbangan ya. Sama juga tadi ditambahin teh, tambahin gula ya, nanti akan menjadi apa? Kesetimbangan juga ya, menjadi es teh gitu ya. Oke. Ini menjadi ada kesetimbangan di situ. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan asas black ini. Kalor serap sama dengan kalor lepas. Yang menyerap ya tadi di sini, yang menyerapnya, yang menyerap ya kalau lepas ya, yang menyerap ini adalah apa? Yang menyerap itu yang suhunya rendah ya. Yang melepas itu yang suhunya tinggi ya. Yang melepas ya artinya yang ingatnya di sini aja yang melepas ya. Kalau kita punya sesuatu ya bisa memberi kan di situ ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa melepas kalau kita nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi intinya di situ. Jadi yang melepas itu adalah suhunya tinggi ya di sini. Jadi T-nya itu tinggi. Ya, berarti yang kalau kita lihat di sini antara air dengan es, berarti yang melepas itu adalah air. Berarti ini massa air. C-nya nanti C air juga di situ ya. Kemudian kalau yang ini, kalau serap berarti es. Ini es, ini CS. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kan es dan ini ada terjadi namanya apa? Dari padatan ke cair, berarti ada namanya lebur gitu ya, atau mencair kan di situ. Nah, ini juga ada kalornya, berarti nanti ini ditambah plus apa? Kalor lebur itu adalah rumusnya adalah M dikalikan L. Ya, ini M dikalikan L. M-nya M, S, L-nya itu lebur. Ya. L-nya itu lebur biasanya sudah diketahui di soalnya. Nah, ini ya caranya ya. Jadi ada dua di sini, nggak cuma satu doang. Ya, karena ini ada perubahan dari padatan ke cairan. Ya, padatan ke cairan itu kan ada yang namanya lebur. Ya. Nah, nanti baru bisa kita uraikan. Kayak kita lihat di sini contohnya. Itulah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 20 kg besi. Nah, C-nya itu di situ 0,11. Nah, ini ada di tadi ya satuannya. Ini dalam gram. Berarti ini kita rubah ke dalam gram ya. Kemudian suhunya 90 sampai ke 10 ya. Ketemu nanti di sini data T-nya kan. Berarti langsung aja data T-nya sama dengan berapa? 90 kurangi 10 maka dapat 80 derajat Celcius ya. Kemudian di sini masanya sama dengan kalau itu 20 kg kita ubah ke gram ya. Berarti kilo itu kan 10 pangkat 3 ya. Berarti 20 kali 10 pangkat 3 ini gram ya, ini ya. 20 kali 10 pangkat 3 gram, kemudian ini kalikan 80. Nah, ketemu ini. Nah, satuannya kalori. Ya. Gampang kan, tinggal dikalikan saja ya sebetulnya.
Oke, ini masih mudah, ini hanya menghitung kalor ya, hanya menghitung kalor ya. Nah, kalau yang tadi yang di asas black ini bisa yang ditanya bisa masanya, bisa CS-nya atau C airnya di situ atau suhunya di situ ya. Nanti tergantung yang diketahuinya apa, yang ditanya apa. Oke, itu ya. Kemudian perubahan fase ya. Perubahan. Nah, ini tadi ya sebutnya yang ini tadi lebur itu ini di sini. Oke, dapat berbentuk padat tadi ya, bisa berbentuk padat, bisa cair atau gas. Ya, jadi mungkin kalian belum pernah belajar kimia kan, di situ ada sebuah zat itu ada yang padat, ada cair, ada gas itu. Ketika terjadi perubahan fasa, sejumlah kalor dilepas atau diserap oleh suatu zat. Ya, tadi ada kalor lepas, ada kalor serap di situ. Oke, nah ini kalor apa ini laten ya terjadi pada yang tadi ya terjadi pada suhu 0 ya, suhu 0 derajat ya. Jadi ini terjadi pada suhu 0 derajat ya. Yang tadi ya, jadi kalau misalkan ini ada es ya, ini es, kemudian ini suhu 0 gitu ya. Nah, ini air gitu ya. Nah, nanti misalkan sampai 100 ya. Ini air ya. Nah, ini juga nanti terjadi lagi. Nanti setelah 100 derajat itu kan jadi gas kan. Ini menjadi gas. Nah, ini apa ini ada uap berarti di sini. Nanti kalau uap, nah kalau tadi lebur di sini ya. Nah, ini suhu-suhu di sini. Kalau lebur terjadi pada suhu 0, kalau uap itu terjadi pada suhu 100 ya, 100 derajat Celcius ya. Berarti nanti di sini ada kalornya tadi, makanya itu. Ya, kalau ada terjadi melewati ini, berarti ini ditambahkan kalor leburnya. Kalau air dengan gas berarti ditambahkan kalor uapnya. Ya, ya tadi kan ditambahkan di sini. Kenapa ditambahkan lebur? Ya karena dia melewati suhu 0. Karena air es dicampur dengan air di situ. Ya, jadi itu ditambahkan di sini. Ya, jadi tergantung di apa ini prosesnya apa di situ. Kalau hanya air ditambahin air ya MC ditata M sama dengan MC ditata aja gitu. Ya, paham ya? Jadi kalau misalkan air kemudian menjadi gas, nah berarti nah airnya itu ditambahnya dengan uap. Ya, nanti ini ditambah dengan kalor uap. Kalor itu berarti M kali U gitu. Nanti M-nya itu M air. U-nya itu uapnya. Ya, tergantung yang diketahui di situ. Kira-kira paham ya seperti itu? Oke, kita lihat contohnya. Nah, berapakah banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 kg air pada 20 derajat Celcius. Jadi lemari es ya, kulkas di situ kita punya, kita pengen kita pengen misalkan membuat ya es batu misalkan di situ. Ya, airnya di sini kita punya 150 kg ya. Air kita masukkan suhunya awalnya 20, kemudian kita masukkan ke suhunya menjadi minus 12 di situ. Membuat es ya ini ya. Ini soalnya kan kita membuat es, intinya kan banyaknya energi. Ya, jadi orang yang buat es itu tahu ya rumus ini berarti. Nggak tahu juga sih, belum tentu juga gitu ya. Oke, jadi ya seharusnya ya apa ini dihitung di situ ya berapa sih jumlahnya. Jadi biar apa ini ya sebenarnya ada perhitungan tadi ya, ini perhitungannya. Jadi bagaimana kita bisa akan pengen membuat es ya dengan waktu berapa, nanti ada waktunya biar cepat gitu ya berapa. Nah berarti nanti larinya ke suhunya harus berapa biar misalkan dalam waktu kurun 30 menit misalkan bisa membuat es dengan massa airnya itu 150 gram ya. Bagaimana caranya? Nah, artinya ada perhitungannya, kita hitung dulu banyaknya energinya, berarti butuh berapa energinya, nanti kita masukkan ke dalam rumus waktu di situ yang menggunakan P sama dengan daya sama dengan energi bagi waktu gitu ya. Nanti ketemu nih waktunya. Ya kalau nanti ya artinya suhunya cuman berbeda, ya artinya lebih dingin lagi di situ. Jadi biar cepat kan di situ. Ya logikanya kan seperti itu ya. Intinya kalau suhunya lebih dingin dia akan lebih cepat untuk
menjadi S itu. Oke, suaranya sekarang terdengar ya? Tes, Terdengar, tes, Pak. halo. Ya, nggak putus-putus ya? Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan nggak putus-putus, atau coba saya coba pakai yang satunya. Bentar, untuk suara. Oke, baik. Kita coba bacakan ini ya. Berapakah energi yang diperlukan? Oke, nah bagaimana caranya? Nah, tinggal kita hitung dulu di sini. Ya, dibikin grafik seperti ini. Jadi ketika ada soal seperti ini, langkah pertama itu adalah dibikin grafik. Nah, ini langkah pertama. Ya, suhunya minus 12, nah berarti melewati 0 gitu ya. Kemudian sampai 20 derajat Celcius di situ ya. Oke. Nah, melewati 0 tadi. Kalau melewati 0 berarti ini ada kalor lebur. Nah, rumusnya adalah MS kali LS ya. Kemudian di sini berarti S ya. Nah, S itu berarti rumusnya itu macet ya, MC delta T. Nah, kemudian berarti di sini air sampai suhu 20. Nah, berarti ini MC delta T. Nah, karena yang ditanyakan itu banyaknya energi atau kalornya, nah berarti ini rumusnya. Berarti atau kalau saya tulis ini QS ditambah Q lebur ditambah Q air di situ ya. Tinggal kita masukin QS-nya itu adalah MC delta T sama dengan ini ML, ini S, ini S, CS. Oke, ditambah MC delta T, ini air gitu ya. Oke, kemudian kita masukin apa ini nilainya ya, masa airnya masa S-nya masa S-nya berarti sama ya, karena nggak ada yang terbuang gitu ya, jadi sama berarti ya, berarti 150. Nah, CS, nah tadi di sini tidak diketahui ya, jadi CS itu kita harus tahu ya. Saya tulis di sini, harus kalian pahami. CS itu adalah 0,5 ya. Kemudian kalau C air itu nilainya adalah 1 ya. Ini dalam gram ya. Kalau dalam kilogram berarti 500 kilogram. Kalau dalam kilogram ini berarti 1000 kilogram ya. Biasanya di soal tidak diketahui. Ya, dianggap kita sudah tahu gitu ya. Oke, berarti ini kalau dalam kilogram berarti 500 ya. Oke, data T-nya data T-nya kita selisihkan. Nah, ini ada T. Jadi manfaatnya kita bikin grafik ini, ya salah satu itu menentukan data T-nya, jadi tidak bingung. Data TS, nah berarti dari 0 sampai minus 12 ya. Berarti 0 dikurangin minus, jadi plus ya 12 ya. Kalau 0 dikurangin itu minus 12 itu ya, jadi plus ya, jadi sama dengannya 12 ya, data T untuk ini berarti 12. Oke, ditambah 150 LS-nya nah ini juga tidak diketahui ya, lebur S-nya di situ ya. Nah, biasanya untuk lebur S itu adalah nilainya lebur S ya, lebur S itu 80 ya. Jadi kita masukin di sini kalikan 80 ditambah masa airnya berarti sama 150, C air itu berarti 1000. Nah, delta T airnya berarti 20 dikurangi 0 ya, 20 ya. Oke, ini sudah ada nilainya semuanya, tinggal dihitung ya. Jadi 150 kalikan 500 kalikan 12 ditambah 150 kali 80 ditambah lagi 150 kali 1000 kali 20. Nanti ketemu kalor totalnya atau energinya. Bisa ya, tinggal kalian coba dikerjakan.
Ya, intinya itu ya. Oke, ini juga ada contoh lagi. Berapa suhu campuran? Nah, ini campuran. Ya, jadi kalau ada kalimat campuran, ya ada kalimat campuran atau yang tadi berapa apa ini kalornya, jumlah kalornya. Langkah pertama intinya pokoknya dibikin grafik ya. Itu akan untuk mempermudah ya, untuk mempermudah apa menentukan salah satunya adalah suhunya seperti itu. Oke. Jadi kalau kita coba bikin di sini, nah suhu -5 di sini, ini 0 misalkan, ya. Nah, berarti ini es, kemudian sampai airnya berapa? 50. Oke, berarti ini air. Nah, berarti ini ada kalor es, kan? Kalor es, kemudian ini ada kalor lebur, ini ada kalor air. Ya, rumusnya itu kan berarti M C delta T, ini M L kali L, ini M C delta T. Oke, nah baru kita masukkan karena ini campuran. Jadi kalau ada campuran itu ya kita menggunakan rumus tadi kalor asas black, yaitu kalor lepas sama dengan kalor serap. Ya, kalau yang melepas itu suhunya yang tinggi, T-nya tinggi ya. T-nya itu yang tinggi. Berarti yang tinggi itu adalah ini 50, berarti air ya. Berarti ini langsung MC delta T. Ya, ini air, ya air sama dengan berarti ini MC delta T untuk yang S gitu ya, ditambah M kali dengan L untuk yang S. Nah, tinggal masukin massa airnya berapa di situ. Nah, beda ya di sini massa airnya 20 ya. Massanya 20, C-nya ini dalam kilo ya, berarti 1000 ya. Oh, sebentar saya kebalik ya. Kebalik yang dalam kilogram itu yang satu ya, sorry. Yang dalam kilogram itu satu, yang CS itu dalam kilogram 0,5. Ini terlalu banyak malah ya. Ini gram ya, 500 dalam gram. Kalau yang 1000 itu dalam gram untuk yang air ya. Ini juga berarti ini 0,5 aja berarti ya. 0,5, yang ini satu ya. Itu aja. Oke. Nah, ini kita coba masukin. Berarti C air itu 1. Nah, delta T-nya berarti 50 kurangin 0, berarti 50. Ya, sama dengan massa S-nya 10, 0 kali 0,5, delta T-nya berarti 5 ya. 0 dikurangin minus 5, ya, jadi plus. Ditambah massa S-nya 10, leburnya 80. Ya. Yang ditanya apa? Oh, suhu campuran, sorry. Ini bukan 0 ya. Jadi suhu campuran akan terjadi di antara ini ya, misalkan di sini lah. Bukan 0, sorry. Ya, jadi air itu dari 50 sampai ke T. 50 dikurangin T ini, sorry. Ya, karena keseimbangan ya, ada kesetimbangan. Nah, kalau yang tadi itu kan, kalau yang ini apa ini hanya ditanyakan kalornya saja gitu. Ya, berarti kalau kalornya saja berarti 20 kurangi 0, 0 kurangi minus 12 ya. Nah, kalau ini kan yang tanyakan kesetimbangannya ya, atau suhu campuran atau suhu kesetimbangan, berarti ada kesetimbangan. Nah, caranya ya intinya tadi dibikin grafik, kemudian kita misalkan T gitu ya, ini suhu campurannya di situ. Nah, kemudian yang ini juga sama, berarti T kurangin 5 gitu ya. T minus 5 berarti plus ya, berarti plus 5. Begitu ya, berarti ini 20 dalam kurung 50 minus T sama dengan ini dipindahin ke sini aja lah ya. Ini coret nolnya, minus berarti ya. Minus ke sini berarti apa? T minus 5 sama dengan ini berarti 800. Oke, nah ini tinggal kita kalikan aja, berarti 2 kali 5 10 ya. Berarti tambah 02, berarti 1000.
kemudian dikurangin ini kalikan ke sini 20T. Oke, ini minusnya kalikan sini minus T, berarti plus 5 sama dengan 800. Oke, terus ini dengan ini berarti minus 21 ya, 21T. Kalau ini 1000 dengan ditambah 5 berarti 1005. Pindahin ke sana jadi plus, jadi minus ya. 800 dikurangin 1005. Nah, nanti ketemu T-nya ya. Silakan dicoba. Oke, kurang lebih seperti itu. Yang penting caranya udah paham. Oke. Yang tadi ya kalor laten atau kalor lebur ya untuk mengubah cairan menjadi gas. Sorry, kalor laten itu kalau uap ya. Kalau yang lebur itu padatan ke cairnya. Kalau ini dari cair untuk menjadi gas itu kalau laten, kalau atau uap ya. Tidak hanya pada suhu titik 100 derajat, tapi juga bisa terjadi pada suhu ruangan juga bisa terjadi, tapi umumnya pada suhu 100 gitu ya. Nah, ini hasil contohnya evaporasi di situ. Oke, nah kemudian perpindahan kalor ya. Kalor bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Ada tiga sistem di sini, ada konduktif, konveksi sama radiasi ya. Nah, yang pertama langsung konduksi ya. Konduksi itu perpindahannya kalor dari satu tempat ke tempat lain dengan cara tumbukan. Nah, jadi ada banyak cara ya untuk berpindah kalor itu. Tadi ada 3 ya. Konduksi ya, cara konduksi adalah dengan cara tumbukan antar molekul di situ. Jadi kalau misalkan apa tadi ya besi di situ tadi ya, besi yang panas dengan yang dingin. Jadi di dalam besi itu ada molekul-molekul di situ ya. Eh, dengan molekul-molekulnya itu bergerak gitu ya menjadi panas di situ ya, ini saling bertabrakan, saling tumbukan di situ menjadi panas. Nah, ini rumusnya itu adalah H sama dengan delta Q dibagi delta T. Delta Q-nya itu tadi kalor ya, atau bisa juga minus KA delta T per L ya, umumnya ini K itu koefisien ya konduktivitas, ini biasanya di soal ada. A-nya itu ada luas, delta T itu suhunya, perubahan suhunya, L-nya itu adalah panjang, ini misalkan besi atau yang lainnya. Oke, itu konduksi. Nah, ini contohnya. Yang ditanyakan di sini Pak, laju aliran kalor. Nah, kalau laju aliran kalor itu ini berarti itu yang ditanya. Ya, tinggal kita masukin aja ya, delta Q dibagi apa tadi, delta T gitu ya. Rumusnya adalah minus K A delta T per L. Ya, kita masukin minus K-nya itu konduktivitasnya 0,84 dikali luasannya itu udah ada 2 dikali 1,5, delta T-nya berapa? Delta T berarti 30 kurangi 15 berarti 15 derajat Celcius. Dibagi L-nya itu berarti tebalnya 3,2. Ya, ketemu. Gampang kan? Oke. Nah, kemudian konveksi. Nah, ini konveksi, kalau tadi tumbukan, misalkan besi di situ ya. Nah, kalau konveksi itu adalah transfer dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah mau kita memasak air gitu ya. Jadi di dalam panci di situ kita memasak air di situ. Jadi di situ ada pergerakan molekul ya. Pernah kan kalau kalian memasak air, ketika misalkan mau mendidih gitu ya, airnya itu kan apa ya, menumpuk-numpuk di situ kan. Jadi airnya itu kan dia bergerak gitu kan ketika dia mendidih kan di situ ya. Nah, disitulah akan terjadi transfer ya, itu namanya konveksi kalau dalam cairan. Nah, rumusnya itu hampir sama ya dengan yang apa ini konduksi ya, cuman nanti bedanya di sini itu apa ini Ka delta T. K-nya itu koefisien konveksi. Nah, kalau untuk konveksinya. Oke, kemudian kalau radiasi, nah radiasi itu adalah kecepatan sebuah benda meradiasikan energi. Radiasi itu pancaran ya, pancaran energi di situ, cahaya, misalkan cahaya matahari di situ ya.
Oke, nah rumusnya itu delta Q dibagi delta T sama dengan E. E-nya itu adalah koefisien pemancarannya. Jadi pemancarannya itu ya tergantung dari cahayanya nanti ya. Itu. Ini ada biasanya di soal. Kemudian taunya itu ketetapan. A-nya itu luas permukaan yang mengenainya di situ. Nah, T-nya itu T mutlak ya, hanya satu ya, di pangkat 4. Nah, nanti ketemu nilai radiasinya atau energi, laju energinya. Oke, nah ini untuk nah sebentar, ini pertemuan pertamanya ya. Ya, ini pertemuan yang ke-9. Oke, masih ada waktu, kita coba lanjut ke termodinamika. Ya, oke, lanjut ya. Oke, termodinamika. Jadi termodinamika adalah termo itu termos ya. Termos itu panas ya. Singkatan termodinamika itu dari kita pisahkan termos itu panas, dinamika itu perubahan. Jadi perubahan panas ya, masih nyambung dengan suhu tadi ya. Oke, masih nyambung ya. Bentar. Nah, termodinamika cabang ilmu fisika yang meliputi itu pertukaran energi. Tadi juga ada pertukaran energi juga ya, sebenarnya masih membahasnya. Nah, cuman bedanya di sini selain kalor ada kerja. Kalau tadi itu mungkin nggak ada kerja ya, hanya kalor aja di situ. Nah, di sinilah di termodinamika ada tambahan kerja. Kemudian ada sistem, ya, kemudian ada lingkungan. Ya, ada sistem, ada lingkungan. Oke, nah ini fenomena di dalam termodinamika, yaitu ada gelombang air ya semakin membesar ketika kita bergerak ke atas ya. Ya, jadi ini adalah fenomena apa ini termodinamika. Nah, bagaimana eh, fenomena ini terjadi? Nah, oke, jadi kita lihat di sini ada hukum gas ya. Prinsip pemuaian tidak mampu menjelaskan ekspansi gas. Jadi kalau pemuaian itu ya mungkin lebih ke berapa panjangnya, berapa apa ini luasnya, volume aja di situ ya. Itu kalau pemuaian. Tapi kalau untuk gas tidak bisa ya ekspansi itu untuk pemuaian. Ya, jadi maka perlu adanya hal yang lain, yaitu ketika gas memuai akan mengisi ruangan, kemudian volume gas juga tergantung pada tekanan. Jadi tekanannya di situ ya. Jadi volumenya yang tadi kan mau semakin membesar itu tergantung daripada tekanan di situ. Nah, perlu mencari hubungan antara volume, tekanan, temperatur, dan massa. Nah, ini hubungannya yaitu menggunakan persamaan, namanya persamaan keadaan. Jadi, pada keadaan tertentu di situ ya akan terjadi persamaan di situ ya. Ketika keadaan sebuah sistem berubah akan menunggu sampai terjadi keadaan setimbang. Oke, itu untuk gas ya. Oke, kita coba lanjut. Nah, ini namanya hukum gas, namanya gas ideal ya. Masih ingat mungkin ya sama kayak di kimia, yaitu namanya biasanya adalah PV sama dengan nRT ya. Ini adalah persamaan rumus gas yang tadi ya, gas ideal ya. PV sama dengan P-nya itu adalah tekanan, V-nya itu volume, N-nya itu adalah mol, ya, R-nya itu ketetapan, T-nya itu suhu ya. Nah, ini tadi tuh tekanan, ini volume ya, seperti itu ya. Oke, ini intinya PV-nya ini ya, PV sama dengan nRT ya. Nanti ada N besar, ada N kecil. Nah, ini hubungannya. N besar sama dengan N kecil sekalikan dengan Na. Na itu adalah bilangan Avogadro. Nah, kalau N besar ini adalah jumlah mol. Ya, kalau dalam kimia tadi ya, konveksi misalkan dipanaskan. Nah, ini jadi kalau kita lihat di sini ini lebih mudah malah. Ya, ilustrasi. Jadi kalau air misalkan, jadi air di sini ini kayak molekul-molekul di sini ya. Kalau kita lihat di sini, kayak molekul-molekul. Nah, ini molekul-molekul ini atau atom-atom ini itu dia nanti saling bertabrakan, nanti nah akan menjadi panas kan di situ. Kalau yang tadi konveksi di situ ya. Oke. Nah, ini berapa jumlah molekulnya ya kita bisa ngitung dari ini gitu. Ini wah luar biasa jutaan gitu ya. Oke, jadi itu ya. Oke, ke PVNRT ya. Kita ingat juga namanya ini ya. Sama mungkin kayak di apa
fluida ya kemarin juga sudah ya. Terus sama dengan M per V ya, ini dasarnya. Oke, intinya itu ya. Kemudian ada energi kinetiknya, cuman saya nggak terlalu membahas ini ya, karena ini masih dasar ya di termodinamika. Oke, ini energi kinetiknya, cuman saya nggak terlalu bahas ini. Nah, baru ke sini nih, hukum termodinamika ya. Oke, jadi hukum termodinamika ada hukum ke nol ya, itu yang pertama ya, bukan hukum ke pertama, tapi hukum ke nol, ada ke nol. Yang sudah tadi kita bahas di suhu dan kalor ya. Ada namanya kesetimbangan di sini. Jadi kalau misalnya ini tadi besi ya, besi A, besi B, besi C. Kalau tadi kan hanya dua, besi panas dengan besi yang eh, dingin misalkan. Nah, ini misalkan panas, panas, dingin, atau panas, dingin, dingin di situ. Nah, ini digabung, nanti semuanya ini akan seimbang. Ya, akan seimbang. Ini rumusnya. TA sama dengan TB, TB sama dengan TC. Nah, TA berarti sama dengan TC. Nah, semuanya akan sama suhunya. Ya, itu suhu kesetimbangan. Nah, ini secara umum gitu, artinya secara otomatis gitu. Ya, dia akan menyeimbangkan secara otomatis ketika ini digabungkan seperti itu. Nah, ini hukum termodinamika ke nol. Ya, intinya apa adalah intinya terjadi suhu kesetimbangan ya. Ini hukum ke nol ya. Oke, aplikasi hukum ke nol. Nah, kemudian ada hukum pertama termodinamika. Kalau tadi ke nol, nah sekarang hukum pertama. Nah, hukum pertama itu pernyataan mengenai kekekalan energi, ya, kekekalan energi. Oke, tapi sebelum ke sana ingat ya, satu kalori itu sama dengan 4, yang tadi 186 joule. Ya. Nah, usaha yang dilakukan harus menjadi pertambahan energi internal. Oke. Kita sebelum contoh, nah ini rumus dari hukum pertama ya. Jadi Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, ini hati-hati, soalnya ada plus, ada minus, ada plus dan minusnya, yaitu di Q sama di W ya. Kalau delta U itu dia positif ya. Itu energi sistem. Nah, bagaimana kita tahu dia positif atau negatif? Nah, tadi ya di awal, jadi termodinamika itu ada yang namanya sistem, ya ini sistemnya. Ada yang namanya lingkungan. Ya, lingkungan itu berarti di luar dari sistem itu, ya. Ya mungkin sama contoh kayak yang awal itu. Jadi kalau misalkan ada kalian punya misalkan motor di situ, ya, punya motor, ya. Kalau motor ini mogok, bisa nggak motor ini jalan? Tentunya jawabannya bisa ya, dengan cara didorong kan gitu ya. Ini ada orang yang mendorongnya di situ ya, dengan cara didorong kan di situ. Nah, berarti ini adalah lingkungannya. Ini ada lingkungan, ini adalah sistemnya. Motornya itu adalah sistemnya. Ya. Nah, kalau dia membutuhkan lingkungan, nah, dia berarti akan melakukan usaha ya, usaha yang dilakukan oleh sistem. Usaha dilakukan pada sistem. Ya. Jadi ya ini ya, jadi usaha dilakukan oleh, nah ini usaha kalau dilakukan oleh sistem. Nah, artinya mesin motornya nggak bermasalah. Nah, ini masalahnya kalau mesin motornya bermasalah atau mogok tadi ya, makanya membutuhkan lingkungan. Ya, membutuhkan lingkungan berarti yang ini berarti minus. Usaha dilakukan pada sistem. Jadi pada sistem. Jadi W-nya itu negatif, hati-hati ya. Kalau dia tidak ada masalah motor, misalkan dia bergerak gitu, nah ini kan berarti mesinnya itu hidup kan di situ, nah berarti dia positif. Itu ya, paham ya.
Nah, kemudian kalau yang ini kalor panas masuk ke sistem. Panas masuk ke sistem. Nah, ini panas keluar ke sistem. Ya, jadi kalau mesinnya itu dia hidup ya berarti ya. Kalau hidup berarti dia keluar. Nah, berarti ini. Nah, kalau yang ini kan berarti ada apa ini didorong di situ. Nah, dia tidak melakukan apa-apa, yaitu malah masuk gitu. Apa ini panasnya, berarti dia positif. Ya, kira-kira seperti itu. Harus dipahami. Oke, kita lihat di sini. Sebuah panas air menggunakan listrik sebagai sumbernya. Digunakan untuk memanas 3 kg air pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, yang ditanya apa usaha pada filamen pemanas. Nah, ini ada di usaha berarti W yang diberikan. Ini diberikan ke filamen pemanas. Ya, berarti positif atau negatif usaha yang diberikan. Diberikan, kalau diberikan kayak tadi berarti kan. Kalau ini kan apa ini orang mendorong, berarti orang itu memberikan usaha ke motornya, berarti memberikan atau diberikan ya. Sama berarti ini ya, berarti minus ya. Berarti ini minus. Ya, ini maka itu rumusnya kan ini. Ya, ini minus kan di sini. Minus 25 ya. Sementara panas yang terbuang karena kondisi, nah ini panasnya itu terbuang. Ya, kalau terbuang berarti ini minus. Ya, ini. Nah, cuman kita rubah ini kilokalori, ini kilojoule. Kita rubah ke kalori. Nah, ini kalikan dengan berapa? 4,18. Maka ketemu ini. Ya. Nah, dari situ kemudian ketemu delta U. Ya, ini delta U-nya. Nah, delta U nanti ketemu T. Ya, delta U itu kan rumusnya apa ini? N R delta T. Ya. Ini untuk delta U-nya. Nanti ketemu delta T-nya. Oke, ketemu T-nya. Oke. Tapi intinya sini, delta U-nya. Ya. Sampai delta U itu udah lumayan. Oke, nah ini rumus delta U ya. Delta U itu NRT atau 3/2 NRT. Bisa juga seperti itu. Oke. Kemudian itu hukum pertama ya. Oke, hukum pertama. Nah, ini ada proses ya, ada proses namanya isotermal ya. Isotermal berarti artinya ya menggunakan rumus tadi PV sama dengan nRT. Kalau isotermal berarti suhunya tetap. Jadi kalau dibandingkan ini yang pertama, kemudian yang kedua, P2, V2 sama dengan nRT. T-nya sama ya, karena termal, T-nya sama. Berarti ini coret-coret. Ya, ini N, sorry. 1 dan 2. Ya, nanti mendapat persamaan ini. Oke. Itu termal. Kemudian ada adiabatik ya. Kemudian ada isohorik. Isobarik. Kalau isobarik berarti barik itu tekanannya. Ya, tekanannya itu sama. Ya, tekanannya sama. Ya, isohorik volumenya sama. Nah, ini volume isohorik. Di sini ada kok. Ya. Nanti ketemu delta U-nya, ketemu ini hukum pertamanya ya. Jadi ya sama. Oke, nah kemudian hukum keduanya ya. Hukum kedua ini yang terakhir. Bentar. Ya. Oke, intinya hukum kedua. Bentar. Hukum kedua ya ini ya. Hukum kedua itu dapat dinyatakan dalam bentuk ya, yaitu kalor mengalir secara alami dari benda panas ke benda dingin. Ya, jadi dari panas ke dingin itu secara alami ya.
Itu ya, itu hukum kedua. Kalau hukum ke-1 itu kan tadi kekekalan energi kan, tadi Q sama dengan delta U plus W, itu kekekalan energi. Kalau hukum ke-0 kesetimbangan suhunya. Nah, kalau hukum kedua, suhunya itu kalor mengalir secara alami ya, dari benda panas ke benda dingin. Kalor tidak mengalir secara spontan dari dingin ke panas, ya berarti naik dari dingin ke panas. Dari dingin ke panas itu tidak secara alami. Yang secara alami dari panas ke dingin, seperti itu. Oke, ada proses alamiah ya, cenderung menuju ketidakteraturan. Jadi proses alamiah itu cenderung menuju ketidakteraturan. Jadi kayak misalkan rumah kalau tidak pernah dibersihkan ya akan cenderung ketidakteraturan di situ, akan kotor segala macam di situ. Ya, ini proses alamiah ya. Nah, adanya manusia itu ya salah satunya untuk mencegah ya proses alamiah ini gitu ya. Jadi makanya itu selalu dirapikan, dibersihkan seperti itu. Ya, ini hukum kedua sebetulnya ya. Oke, ini hukum kedua itu contohnya itu mesin pemanas ya. Ya, ini rumusnya efisien pemanas ya. Jadi ini reversi panas ya, ini ada PI, kemudian ada Q0. Q0 itu kalor pada dingin, W-nya itu kerja. Nah, ini rumusnya ya. Nah, nanti W-nya itu adalah W itu berarti QI dikurangin Q0 ya, itu W-nya. Seperti itu. Oke, tinggal dimasukin. Nah, ini ada soalnya langsung. Efisiennya itu 20%, menghasilkan rata-rata kerjanya itu 20, berarti W-nya itu udah ada. Tentukan berapa besar kalori yang dibuang dari mesin per detiknya. Ini rumusnya. W-nya sama dengan W per QI. Nah, kita dapat QI-nya sama dengan W per efisien, berarti 20.000 dibagi 20%, berarti 20-nya coret. Nah, ini persen itu kan per 100, berarti kalikan 100 lagi di sini. Berarti berapa nih? Q-nya sama dengan ini udah berarti 100.000 gitu ya. Nah, 100.000 itu bisa QI-nya. Kalau yang dibuang, yang dibuang kan yang ini, dingin. Ini kalau tanda panahnya. Ya, ini masukin rumus ini. Ya, berarti W sama dengan QI dikurangin Q0. W-nya tadi berapa? 20.000. Sama dengan Q-nya 100.000 minus Q0. Q0-nya berarti kita dapatkan sini deh. Q0-nya berarti sama dengan berapa ini? Ini pindahin ke sana ya, berarti tukeran 10.000 kurangin 20.000, maka dapat 80.000. Nah, ini ya, betul ya. Oke, itu caranya. Jadi ini ada penambahan rumus ini ya. Rumus Q panas dikurangin Q0. Ini saya yang tadi sama. Kemudian ada mesin pendingin. Kalau mesin pendingin berarti kebalikannya. Dari dingin, contohnya kayak AC, kulkas ya, dari dingin yang dibuang adalah di panasnya. Jadi yang di luar itu panas suhunya di situ. Kalornya juga panas, suhunya juga panas. Ya. Nah, ini rumusnya. Ini W-nya sama ya yang tadi. Nah, ini yang ini. Efisiensinya, koefisien performanya itu rumusnya ini. I satunya berarti Q dingin dibagi W kali 100%. Kalau tadi kan W dibagi Q panas kalikan 100%. Nah, ini kebalik. Q1 dibagi W. Per-nya yang kebalik. Oke, mungkin ini sampai sini ada yang tanyakan. Jadi kita tadi sudah membahas suhu dan kalor dan termodinamika ya. Ini ilustrasi aja. Oke, sampai sini tanyakan. Ada yang ditanyakan tidak? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan,
Nah, ini tugasnya ya. Tugasnya untuk yang kalor ya, ini soal nomor 1, 2, 3, 4, ada 4. Kemudian kalau yang satunya, ini juga ada ya yang suhu dan kalor. Nah, ini yang suhu dan kalor nomor 1, 2, 3, ada 3 soal. Ya, ini jangan lupa dikerjakan ya, dikerjakan. Masih saya tunggu ya. Kalau yang kemarin mungkin sudah mengerjakan itu akan lebih bagus. Nanti saya cek, nanti akan ada waktunya. Artinya ada plusnya di situ ya. Sorry, kalau yang kemarin mungkin sudah mengerjakan artinya tidak di minus ya. Nah, kalau yang belum mengerjakan tetapi masih saya tunggu, tapi mungkin nilainya itu tidak maksimal. Oke, begitu ya. Jadi tugasnya ada suhu dan kalor 1, 2, 3. Kalau yang termodinamika tadi ada 4 ya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, mungkin ini sampai sini ada yang ditanyakan. Paham ya semuanya ya? Halo? Paham, Pak. Ya. Oh, absen? Sudah absen semuanya? Ya, jangan lupa untuk absen ya. Ya, Kalau Pak. sudah Sudah. saya buka. Ya, Pak. Kemudian tugas ya. Jadi tugas tetap dikerjakan karena dengan adanya tugas itu salah satunya untuk membantu, apalagi kalian itu tidak ada praktikumnya. Jadi yang benar-benar membantu itu adalah tugasnya ya. Jadi dan tugas ini juga nanti sangat bermanfaat ya, selain untuk nilai, kemudian nanti untuk mungkin UAS gitu ya. Jadi UAS itu ya nanti saya dari tugas ya, mungkin kayak kemarin UTS kan di situ ya, yang ambil dari tugas-tugas atau mungkin yang sudah dibahas kan gitu ya. Nanti UAS juga sama kurang lebih ya. Jadi makanya tugas-tugas ini kalian coba kerjakan yang sudah saya tadi contohkan. Oke, tidak ada yang ditanyakan ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Jadi sudah 2 materi ya untuk hari ini, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan untuk minggu depan juga masih sama ya, 2 materi lagi. Karena sudah berapa kali pertemuan ini saya tidak menggunakan Zoom. Ya, tetapi LMS masih tetap ya, jadi absen sama materinya. Ya, mudah-mudahan sih ini kalian sudah membuka materi-materinya, jadi sudah dipelajari seperti itu. Ya, itu akan lebih bagus itu. Jadi tinggal nanti saya bahas tinggal intinya saja sebetulnya. Ya kayak ini sebetulnya tinggal intinya gitu, apa yang belum kalian pahami seperti itu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa untuk absen. Kemudian tugas ya, jangan lupa dikumpulkan ya. Ya, kalau yang untuk yang tugas ini maksimal masih saya ini nanti saya buka lagi sampai minggu depan gitu. Berarti tugas yang suhu dan kalor berarti di pertemuan 9 ya, jangan salah ya. Karena nanti mungkin ada tugas pertemuannya di situ. Ya buat latihan intinya sebetulnya. Jadi suhu dan kalor di pertemuan 9, ya memang di pertemuan 9 kan sebetulnya. Kemudian termodinamika juga berarti di pertemuan 10 gitu. Nanti uploadnya itu kalian di situ berarti ya. Nanti saya buka untuk yang tugas yang pertemuan 9 dan pertemuan 10 saya buka sampai minggu depan. Ya, berarti sampai Jumat minggu depan gitu. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas kehadirannya. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih.